sangat luar biasa. Bulan yang dikategorikan syahrut tarbiyah, bulan yang di dalamnya ada unsur-unsur pendidikan buat kita semuanya. Pendidikan disiplin, pendidikan kejujuran, dan semuanya kata kuncinya dalam bulan Ramadan mengajarkan kita, mengajak kita untuk senantiasa berprestasi. Di dalam berbagai kitab disebutkan bagaimana ibadah di bulan Ramadan umat Islam mengukir prestasi. Ternyata kita bisa lihat perang Khandaq dimenangkan oleh umat Islam terjadi di bulan Ramadan. Kemudian Fathu Mekah pun juga di bulan Ramadan. Perang Badar dimenangkan oleh umat Islam pun diantaranya terjadi di bulan Ramadan. Pada tahun 10 Hijriah ternyata di Taif umat Islam masuk, agama yang lain masuk Islam kurang lebih 1000 orang. Bahkan di Yaman tahun 11 Hijriah banyak orang masuk Islam, ratusan orang untuk masuk Islam, sangat luar biasa. Bahkan kalau dalam catatan sejarah Selat Gibraltar, Tariq bin Ziyad bisa menguasai Konstantinopel. Ternyata terjadi juga di bulan Ramadan. Bagaimana bangsa Indonesia merdeka pada tahun 1945 di bulan Agustus pun dilihat terjadi di bulan Ramadan. Tidak ada ceritanya umat Islam berpuasa, tidak ada prestasi yang dilakukan. Harapannya dengan ibadah di bulan Ramadan prestasi semakin meningkat. Al-Imam Asy-Syafi'i ternyata rahasianya kenapa mengarang kitab yang sangat luar biasa, kitab pun dilaksanakan, di antaranya karena Al-Imam Asy-Syafi'i rajin berpuasa. Bahkan dalam riwayat nyatakan di bulan Ramadan kitab-kitab para ulama diselesaikan, di antaranya kebanyakan di bulan Ramadan. Profesor Kiai Mustafa Yakub pun juga menorehkan buku-buku karya terbaiknya, di antaranya juga di bulan Ramadan. Ramadan memiliki makna pembakaran, bisa juga memiliki makna terik. Di dalam kamus Mu'jam Al-Wasit, apa makna pembakaran? Ternyata di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dijanjikan oleh Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan Ramadan adalah bulan kita untuk senantiasa meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena prestasi bagi orang yang berpuasa, tujuan kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian berpuasa. Makanya ada kata kunci yang menarik, welcome to University Ramadan. Selamat datang ke Universitas Ramadan. Banyak pelajaran-pelajaran ibadah yang kita bisa torehkan dengan berprestasi. Kita bisa berprestasi dengan membaca Al-Quran, karena dalam bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kita berlomba-lomba membaca Al-Quran. Tentunya tidak hanya di bulan Ramadan saja. Pada bulan-bulan 11 bulan yang lainnya pun kita harus tetap membaca Al-Quran. Apa sebabnya? Karena disebutkan Sayyidatuna Aisyah menegaskan ketika ada sahabat Rasulullah bertanya tentang akhlak Nabi, ternyata Sayyidatuna Aisyah menyatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Kita ngaku sebagai umat Islam hendaknya senantiasa warattilil Qur'ana tartila, baca Quran dengan tartil, karena Nabi menyatakan orang yang baca Quran setiap hari, orang yang baca Quran di rumahnya, maka Nabi menyatakan kamasalil hayy wal mayit, orang yang senantiasa rumahnya dibaca zikir, baca Quran, itu seperti adanya kehidupan, berbeda
yang rumahnya tidak pernah dibacakan Al-Quran. Boleh jadi di situ tidak adanya kehidupan, yang boleh jadi seperti kuburan. Kalau kita renungkan, kenapa dalam rumah tangga kita hidup gelisah? Suami istri boleh jadi sering bertengkar, boleh jadi tidak ada nur bacaan Al-Quran, boleh jadi kita sering lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan pembakaran bukan hanya pembakaran, memiliki makna terik. Karena pada tahun 2 Hijriah di Arab Saudi ternyata terik panasnya sangat luar biasa sekali. Harapannya kita masuk bulan Ramadan ada riyadhah, latihan. Apapun profesi kita, Polrika, PNSK, ASNK, karyawan, pengusaha, pedagang dan lain sebagainya, hendaknya kita buktikan hidup di dunia ini cuma sebentar. Bagaimana kita sebagai Polri yang baik, kita buktikan prestasi-prestasi dalam bulan Ramadan. Tidak hanya baca Quran, prestasi kita berpuasa. Boleh jadi kita yakin istri kita tidak tahu saat kita berpuasa, anak kita tidak tahu kita berpuasa, atasan kita tidak tahu kita berpuasa, tapi Allah Maha mengetahui. Oleh karena dalam hadis kursi nyatakan as-shaimu li wa ana azimi. Nabi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, berpuasa itu untuk saya. Wa ana azimi, dan saya akan mengajarkannya. Maka ada latihan kejujuran. Walaupun orang tidak tahu, walaupun atasan tidak tahu, teman handai tolan, istri, anak tidak tahu, Allah Maha mengetahui. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu sekalian adalah pemimpin, nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita renungkan, hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa pada prinsipnya sehat buat dirinya. Ada salah seorang profesor dari Fakultas UI, Fakultas Kedokteran, beliau meneliti dari bagian profesor neurologi. Ternyata orang yang berpuasa menyebabkan dia menjadi cerdas. Ditelitilah oleh orang Amerika Serikat, orang yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa saat menjawab ujian ternyata nilainya lebih bagus mereka yang berpuasa dibanding yang tidak berpuasa. Kalau kita bicara tentang bagaimana riyadhah, latihan la'allakum tattaqun, agar kamu bisa bertakwa, maka prestasi yang bisa kita gapai dalam surah Ali Imran, di antaranya surga yang disiapkan untuk orang yang beriman, wa'iddat lil muttaqin yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Maka banyak prestasi yang bisa kita lakukan dengan bersedekah. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang menginfakkan hartanya, di antara baik fis-sarra, dalam keadaan happiness. Allah kasih kesempatan kita bisa bekerja jadi Polri, kita jadi PNS, ASN, atau bekerja apapun profesi kita, Allah masih mengamanahkan. Bagaimana mereka yang tidak bisa kerja? Bagaimana mereka yang tidak punya rumah? Oleh karenanya Nabi menyatakan, kalau kita ingin bersyukur, lihatlah ke bawah. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu alla tajdaru ni'matallah. Kalau kamu ingin lihat konsep bersyukur, lihatlah ke bawah. Bagaimana orang mendapatkan nikmat dari Allah lebih sedikit dibanding kita, sehingga kita merasa konsep bersyukur kita mudah untuk berterima kasih. Yang perlu kita ingat, berterima kasih adalah bagian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, berterima kasih ada dua kata, terima dan kasih, yang sering dilakukan oleh kita sebagai umat Islam. Kita yakin ini rezeki dari Allah, kita senang gembira, kita terima kasih, tapi lupa ada dua kata, terima dan kasih. Yang kebanyakan kita terima kasih hanya menerima saja, tidak pernah memberikan kasih, bersedekah, infak. Bahkan ternyata prestasi yang perlu kita lakukan sebagai umat Islam, bersedekah. Bersedekah fisarra'i wadh-dharra, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan rezekinya banyak, wadh-dharra, atau dalam keadaan paceklik, dalam keadaan tidak memiliki uang. Maka dalam surah At-Tolak pun dinyatakan ada resep dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin rezekinya banyak, bersedekah. Wa man qudira 'alaihi rizquhu bal yunfik mimma ataallah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alallahu ba'da usri yusra.
akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya tadi rezekinya sedikit, maka disuruh untuk bersedekah karena akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Prestasi yang lainnya bisa tidak hanya dalam bentuk tadi kita sholat baca Quran, dalam saum termasuk sholat tarawih kita bisa berprestasi, termasuk juga dinyatakan wal kaziminal ghaiz, menjaga emosi. Menjaga emosi itu sangat penting sekali. Ternyata ketika Rasulullah memarah, ternyata ini shaim, sungguhnya saya sedang berpuasa, sehingga melatih emosi. Kita tidak marah, tidak marahi bawahan, tidak marah kepada orang lain, menjaga emosi. Luar biasa. Penyebab penyakit stroke dan sebagainya karena emosi, marah, tidak bersyukur atas nikmat Allah, sehingga yang terjadi adalah dia tidak lapang dada. Baik diuji oleh Allah, boleh jadi karirnya tidak naik, jabatannya tidak naik, yang boleh jadi karena imannya kurang kuat. Berapa banyak mereka datang ke dukun, naudzubillahi min dzalik. Padahal yang perlu kita ingat, Ramadan mensyaratkan iman. Maka dalam hadis Nabi, man shoma ramadana imanan, iman. Oleh karena Ibnu Taimiyah menyatakan orang yang beriman itu lezat rasanya. Wa yaltazul mu'minuna bi dzikrillahi wa ma'rifati. Orang yang beriman kepada Allah lezat rasanya. Walaupun sudah lama kita mengabdi di Polri ini, jabatan kita tidak naik, dinikmati saja. Karena pada prinsipnya orang yang happiness, orang yang sukses, orang yang merasakan kenikmatan, disebutkan wa yaltazul mu'minun adalah orang yang beriman kepada Allah. Apa rahasianya? Bidzikrillah, ingat kepada Allah, wa ma'rifati, dan mengenal Allah, sehingga dikategorikan dia qanaah, nerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau dalam makalah dinyatakan orang yang kaya itu orang yang nerima keputusan dari Allah. Al-qani'u ghaniyun wa in kana ja'ian wal harisu fakirun wa in kana malikad dunya. Orang yang qanaah, nerima keputusan Allah sehingga tidak murah-marah. Saat diuji oleh Allah, dia ada konsepnya, hadwain, hadapi hayati dan nikmati dengan bersabar. Luar biasa. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah. Dia mudah mengucapkan kalimat istirja. Kalimat kita ini hanya titipan, rezeki hanya titipan, harta hanya titipan, anak keturunan cuma titipan. Jangan sombong, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nahdimu ala abwaihim wa tukallimuna aydihim. Maka sudah kita renungkan, mumpung masih hidup, kita mencari rezeki yang halal. Kalau kita mencari rezeki yang halal, insya Allah berkah. Berapa banyak kasusnya boleh jadi saudara kita, handai tolan kita mencari rezeki tidak halal. Ternyata yang terjadi apa? Ternyata dia sering sakit-sakitan, hidupnya enggak berkah, hidup berobat kemana saya tidak sembuh. Tapi dengan rezeki yang halal, nikmat rasanya. Bahkan doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sahabat Rasulullah terkaget-kaget. Ada anak muda berdoa, khusyuknya luar biasa, tapi ternyata kata Nabi doanya nggak diterima. Apa sebabnya? Karena rizkinya ada rizki yang tidak halal. Kata Nabi menyatakan wa malbasu haramun, pakaiannya dari yang haram. Wa mat'amu haramun, makanannya yang dari haram. Wa mat'amu haramun wa masrabu haramun, minumannya dari yang haram, termasuk wa malbasu haramun, pakaiannya dari haram. Wa ghudhiya bil haram, dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin doanya akan tidak diterima, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk bersama-sama, bulan Ramadan baru beberapa hari saja, Nabi berdoa, wa belighna Ramadan ya Allah, perkenankan kami semuanya bisa melewati bulan Ramadan agar memperoleh derajat muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang amaliannya tidak hanya infak, tidak hanya dia menjaga emosi, wal 'afina 'anin nas, memberikan maaf kepada orang lain. Orang ada salah sama kita, dia belum minta maaf udah kita berikan maaf. Karena kenapa? Allah senang kepada orang yang melakukan amal kebaikan. Wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang yang melakukan amal-amal kebaikan.
berbuat baik. Mudah-mudahan kita termasuk min ahlil khair, orang yang melaksanakan amal kebaikan, min ahlis sedekah, orang yang rajin bersedekah. Karena Nabi menyatakan bulan Ramadan syahrus sedekah. Bulan Ramadan bulan sedekah. Bayangkan kita ngasih makanan satu orang saja, pahalanya satu orang itu mengalir ke kita. Kalau 30 orang, kalau 100 orang, luar biasa. Man fattara shaiman kana lau mislu ajrihi. Orang yang biasa dia berpuasa kemudian ngasih iftar, ngasih makan saat nanti maghrib orang berbuka puasa, kana lahu, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa. Tapi tetap pahala orang yang berpuasa yang dikasih itu tidak berkurang. Sangat luar biasa prestasi yang kita lakukan. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang bersyukur lillah, orang yang bersyukur karena Allah. Saat bekerja tidak akan lelah, saat baca Quran tidak akan lelah karena lillah, saat dia sholat tarawih tidak lelah karena lillah, saat dia berbuat baik kepada mertuanya, orang tuanya lillah, sehingga tidak lelah. Saat menjadi ayah yang baik, memberikan pelajaran yang baik, dengan didikan yang baik, maka anak kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang senantiasa bersedekah, orang yang senantiasa melaksanakan amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an.